Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita bersyukur masih ada Dr. Terry nih, dokter ahli bedah onkologi yang menemani kita. Dr. Terry, selamat siang. Selamat siang, Dr. Heru. Dr. Terry adalah seorang ahli bedah onkologi, sehingga ada pertanyaan yang memang saya nggak bisa jawab, karena pertanyaannya di bidang keahliannya beliau. Saya tanyakan, dok ya. Ya. Subscriber kita dengan nama Ibu Tuti Haryati 7744 menanyakan, dokter, 4 hari yang lalu saya habis operasi tumor payudara, dok, dan payudara saya diangkat. Dokter, apa saya harus kemo? Terima kasih, Dokter Heru. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien ya, dok. Karena pasien tuh sepertinya kalau dengar kemo itu khawatir sekali. Betul. Ya, sebenarnya gini, untuk kanker payudara yang sudah dilakukan operasi mastektomi ya, dok, tadi. Mastektomi. Itu kapan kita lakukan kemo atau tidak? Memang ada yang tidak di kemo, tapi syaratnya itu cukup ketat, dokter. Untuk diputuskan dilakukan kemo itu dengan syarat ketat, dengan tanda parameter yang harus dinilai begitu? Dinilai, ada. Kalau yang kita sebut biasa ibu-ibu dengar atau sahabat dengar itu ada namanya subtype kanker payudara. Mungkin yang paling sering orang dengar luminal ya, dok ya. Ya, saya pernah juga dengar begitu. Ada luminal A, B, ada yang HER2 type, ada yang triple negatif. Nah, nanti kemo itu akan berdasarkan parameter tersebut. Kalau tidak kemo, ada tidak kemo, tapi yang tipe luminal A saja. Jadi walaupun sudah kanker dan sudah dilakukan pengangkatan payudara yang istilahnya mastektomi itu, belum tentu bahwa harus dilakukan kemo ya, dok? Ya, betul. Oh iya. Tapi ada syaratnya tadi yang saya bilang, dok. Syaratnya cukup ketat kalau tidak mau kemo, dokter. Oh, kalau tidak kemo syaratnya ketat? Iya, seperti luminal A. Luminal A. Luminal A, baru kelenjar getah beningnya yang di ketiak itu tidak ada penyebaran. Tidak ada penyebaran ke kelenjar getah bening. Ya. Ukuran tumor yang kecil di bawah 2 cm. Baru ada grade-nya. Grade itu kalau saya nggak salah derajat diferensiasi, dok ya. Jadi kalau sel itu katakanlah boleh nggak disebut tingkat keganasannya, dok? Beda, dok ya? Bisa, kalau grade itu kan melihat pembelahan selnya berapa. Pembelahan selnya. Baru Bentuknya bentuknya gimana. masih seperti sel yang aslinya atau sudah berubah gitu, dok ya? Karena kalau selnya semakin jauh bentuknya dengan yang sel normalnya itu akan semakin ganas. Semakin ganas ya, betul. Jadi parameternya itu kompleks. Untuk menentukan kita, oh ini nggak perlu kemo, nggak apa-apa gitu. Seperti itu, dokter. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang terus terang saya juga dokter ahli kanker tapi di bidang yang berbeda. Itu kadang-kadang di masyarakat ini jadi sedikit kadang-kadang mengambil keputusan yang tidak pas, dok. Jadi tanpa mendapatkan informasi yang jelas atau mungkin tidak bertanya detail ke dokternya, tapi saya takut kemo gitu, nanti begini-begini. Jadi sebenarnya harusnya memang seorang pasien setelah mendapatkan informasi yang jelas tentunya harus mengikuti dari dokter yang di bidangnya ya, dok ya. Betul. Juga untuk kemoterapi kan pasti seorang dokter ahli itu kalau kemoterapi tidak langsung, dok. Pasti kita akan melakukan pemeriksaan yang detail. Ini pasien ini fisiknya, tubuhnya kuat nggak kalau kemo, ya kan, dok? Pasti kan akan periksa eko, kardiografi. Ada scoringnya, dok ya. Ada scoringnya, ada pemeriksaan laboratorium. Jadi kita pasti akan lakukan pemeriksaan lengkap supaya keamanan itu bisa terjamin. Iya. Jadi Ibu Tuti tadi demikian. Jadi walaupun sudah confirm ganas atau kanker tadi di payudaranya dan dilakukan mastektomi, belum tentu dilakukan kemo. Masih ada beberapa parameter yang dinilai dan misalnya tidak kemo itu ketat sekali, dok ya, untuk memilih tidak kemo gitu. Ya, terima kasih, dokter Terry. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Dina
JJ9EV namanya lucu. Malam dok, saya pernah operasi tumor payudara. Apakah saya boleh menggunakan pil KB? Ini pertanyaan banyak nih dok, menarik ini dok. Oh iya. Silakan dokter. Iya, terima kasih. Tadi juga saya ada pasien dok, pakai pil suntik KB dok. Suntik KB. Ada tumor di payudara. Boleh nggak ini gimana suntik? Jadi kanker payudara itu 70% itu tipe hormonal. Hormonal. Kalau istilah di Indonesia itu hormonal dependent ya. Tumbuhnya atau regresinya terkait dengan hormonal. Terkait dengan hormon, karena rangsangan hormon ya. Betul. Ada faktor risiko. Jadi kalau KB hormonal itu faktor risiko jadinya kan. Faktor risiko. Jadi prinsipnya saat tumor itu tumbuh terjadi proliferasi. Jadi pertumbuhan tumor itu berlebihan. Iya, berlebihan karena rangsangan estrogen pada reseptor di sel kankernya itu. Ya, jadi kalau estrogennya, paparan estrogennya memanjang atau banyak, itu akan memicu. Nah, jadi kalau kami menyarankan untuk penggunaan KB hormon itu dipilih yang lain kalau bisa. Dipilih metode KB yang lain. Ya. Karena dia tadi tumbuhnya atau regresinya berkaitan dengan hormon. Hormon estrogen itu sejauh sekali adalah hormon utamanya wanita ya. Ya. Walaupun misalnya KB suntik itu isinya progesteron tetap tidak disarankan ya, dok. Karena di subtipe itu ada estrogen reseptor dan progesteron reseptor. Ya. Jadi sahabat sekalian, memang mungkin dikoreksi dok kalau saya salah, bahwa setiap obat atau setiap suatu zat protein bisa memberikan efek pada suatu sel itu apabila ada reseptornya dok ya. Penangkapnya di permukaan sel atau di dalam sel. Nah, di hal ini adalah estrogen sama progesteron reseptor dok ya. Jadi di jaringan kanker payudara ada ER dan PR itu dok ya. Itu tetap terangsang walaupun yang diberikan adalah hormon progesteron dok ya. Tetap terangsang. Ya, jadi jawabannya tadi bahwa kalau bisa menggunakan KB yang lain dok ya. Masih banyak, silahkan konsultasi ke dokter ahli kandungan. Bisa IUD, tapi yang tentunya yang plain dok, yang tidak ada hormonnya ya. Ya. Jadi demikian Ibu Kak Dina, sebaiknya menggunakan jenis KB yang lain. Kelihatannya untuk sesi ini kita cukupkan 2 pertanyaan dokter Terry. Terima kasih sudah sharing ilmunya. Demikian sahabat, 2 penanya subscriber kita telah kita jawab mengenai apakah setelah operasi harus kemo. Yang kedua, apakah setelah pengobatan kanker payudara boleh menggunakan KB hormonal. Jawabannya tadi sebaiknya menggunakan KB dengan metode yang lain. Demikian sekali lagi terima kasih Dr. Terry. Demikian sahabat, semoga informasi yang kita berikan memberikan manfaat. Take care, stay healthy, see you tomorrow.